Oke, baik semuanya. Tadi saya udah minta tolong ke PJ-nya ya, ke Farid untuk kalau bisa mulainya 30 menit lebih awal gitu ya. Nah, ternyata disetujuin ya, syukurlah berarti yang minggu kemarin kan saya tuh nggak masuk ya. Terus saya bilang sebenarnya mau kasih tugas tapi ternyata saya lupa gitu. Nah, jadi untuk hari ini saya akan sampaikan dua materi sekaligus. Jadi dalam satu topik gede, jadi obat kanal ion. Nanti itu harusnya materi ini kita bagi dua ya. Harusnya itu ada eh, apa namanya? Ada yang pertama itu eh, anestesi lokal, sorry, anestesi lokal, sama yang kedua itu adalah anti aritmia. Nah, harusnya ini dipecah dua ya. Nah, karena saya mau ambil dua materi sekaligus ya untuk hari ini. Nah, jadi anestesi lokal sama anti aritmia kita selesaikan dalam dalam hari ini ya. Makanya saya tadi minta waktu 30 menit lebih awal. Nah, daripada apa namanya saya kasih tugas sendiri lagi untuk anestesi lokal, nanti anti aritmia dapat tugas lagi kan double gitu ya. Nah, mending satu aja. Tadi saya mikirnya kayak gitu. Nah, terus ternyata cocok sama waktunya, ya jadi kita maksimalkan untuk hari ini ya. Nah, kemudian untuk absensi, sepadanya itu udah saya buatkan absennya di Spada. Nah, tapi kan kamu bisa absennya jam 8:05 tuh. Nah, nanti paling absennya seperti biasa saya absenkan di akhir ya. Jadi di akhir perkuliahan saya absenkan nama-namanya di Spada seperti itu ya. Oke, kalau begitu saya akan mulai aja topik pembahasan kita pada malam hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, yakni tentang yang namanya obat kanal ion. Oke, baik sebelum memulai perkuliahan, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, baik apabila nanti di tengah jalan misalkan suaranya tidak jelas atau tidak terdengar atau penjelasannya terlalu cepat ya atau gambarnya tidak bergerak atau tidak sesuai dengan penjelasan dan slide-nya tidak sesuai, silakan di interupsi boleh dengan apa namanya boleh disampaikan dengan membuka mic atau di kolom chat juga boleh ya. Oke, baik saya mulai. Materi kita hari ini adalah tentang obat kanal ion ya. Jadi kita geser dari yang kemarin ya tentang reseptor hormon gitu ya. Jadi kayak sistem komunikasi kimiawi, sekarang kita geser ke sistem kelistrikan sel ya atau obat kanal ion. Jadi sekarang kita geser ke sistem kelistrikan sel ya atau obat kanal ion. Nah, sesuai dengan CPMK ya, sesuai dengan capaian mata kuliah yang kita harapkan ya untuk materi obat kanal ion ini. Jadi kita itu mau memahami hubungan struktur aktivitas sama ya, yang kemarin-kemarin juga kita pahami tentang HKSA-nya ya atau SAR-nya ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu, kalau dalam bahasa Indonesia kita memahami yang namanya hubungan struktur aktivitas ya atau dalam bahasa Inggris itu atau HSA ya atau HKSA bisa atau kita sebut juga dengan structure activity relationship
shape atau SAR. Jadi istilah ini itu jangan sampai tidak familiar ya. Jadi dalam kimia medisinal pembahasan utamanya adalah memang tentang SAR ini ya. Jadi membahas struktur ya, gugus fungsi yang ada pada struktur kimia senyawa obat ya, kemudian apa hubungannya sama aktivitas seperti itu ya. Nah, jadi fokus utama kita adalah melihat bagaimana adanya sedikit saja perubahan pada gugus fungsi obat itu bisa mengubah kekuatannya dalam misalkan memblokir kanal ion ya, baik untuk mematikan rasa sakit sementara ya, kayak yang pada anestesi lokal ya, maupun menstabilkan denyut jantung pada anti aritmia. Oke. Nah, yang akan kita bahas untuk hari ini kan ada dua tadi ya saya sampaikan. Yang pertama itu kita bahasnya tentang anestesi lokal. Jadi yang kita bahas itu tentang blokade kanal kanal ion gitu ya. Contohnya misalkan natrium ya, yang mana kan anestesi lokal itu dia bekerja dengan cara memblokir kanal ion Na pada akson saraf ya, mencegah masuknya ion Na ke dalam sel sehingga depolarisasi gagal dan sinyal rasa sakit itu nggak bisa diteruskan ke otak. Nanti kita akan lihat ada tiga bagian utama atau farmakofor yang wajib ada kayak gugus lipofil, gugus hidrofil. Ini sebenarnya udah kita bahas juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Ada gugus yang suka air, gugus tidak suka air gitu ya. Sorry, gugus ya lebih kepada gugus suka air, gugus suka lemak seperti itu. Nah, kemudian yang kedua nanti kita akan bahas tentang anti aritmia ya. Dalam obat kanal ion ini kita juga bahas tentang anti aritmia. Jadi hubungannya dengan pengaturan ritme jantung melalui berbagai kanal ion. Nah, aritmia itu kan terjadinya karena adanya gangguan pembentukan impuls listrik di jantung. Nah, obat-obat anti aritmia itu kerjanya adalah dengan memodulasi si berbagai kanal ion ini ya. Untuk apa? Untuk menstabilkan potensial aksi jantung. Ya, nanti kita akan melihat ada HKSA yang fokusnya ada pada kelas-kelas tertentu, ada kelas 1, kelas 3, kelas 4 dan lain sebagainya. Ya, jadi pada materi hari ini kita akan banyak membahas tentang farmakofor tentu saja, kemudian sifat fisikokimia, potensial aksi, kemudian nanti kita lihat ada beberapa tabel-tabel komparasi obat. Oke, nah kita mulai dulu dengan membahas tentang ke anestesi lokal dulu. Jadi kita lihat sebelum langsung ke anestesi lokal, kita lihat dulu tentang fisiologi kanal ion dan target seluler. Ya, nah di dalam membran sel itu kan ada yang namanya protein transmembran ya. Nah, protein transmembran ini bertindak sebagai pintu gerbang yang selektif atau kita sebut dengan kanal ion ya. Ion channels, kanal ion. Nah, kanal ion ini kanal ion yang jadi fokus kita pada hari ini adalah namanya voltage gated channels. Voltage voltage gated gerbang channels kanal ya, atau kanal yang bergantung dengan voltase. Nah, khususnya pada ion-ion natrium, kalium dan juga kalsium. Nah, kanal-kanal ini itu dia bersifat sensitif terhadap perubahan muatan listrik di sekitarnya. Nah, kalau ada rangsangan, maka akan terbuka pintu kanalnya. Nah, coba kita lihat lebih jelas di sini. Jika terjadi rangsangan atau ada rangsangan, maka pintu kanal akan membuka. Ya, open dia akan membuka. Nah, akan terjadi jutaan ion yang mengalir masuk dan juga keluar dari sel dalam hitungan milisecond ya atau milidetik. Nah, menghasilkan apa yang kita sebut dengan potensial aksi. Nah, eh, obat-obatan yang akan kita bahas pada hari ini itu kerjanya adalah sebagai
pemblokir yang akan menghentikan aliran ion-ion tersebut. Nah, ini keadaan-keadaan tadi ya. Jadi ada keadaan istirahat dulu. Jadi pada saat kanalnya tertutup, ya kemudian ada rangsangan tadi kan, maka kanalnya akan terbuka. Ini adalah keadaan aktif ya. Ionnya akan mengalir masuk dengan cepat ya dalam waktu milisecond dengan banyak ya. Kemudian nanti pada akhirnya akan terjadi bentuk keadaan inaktif ya. Pintu inaktivasi akan tertutup setelah terjadi depolarisasi. Oke, itu adalah pembahasan awal. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke intisari kimia medisinal ya. Jadi, kalau kita membedah molekul obat pengandung kanal ion, kita akan menemukan farmakofor universal. Ini jadi secara umum itu ada tiga komponen struktur utama. Nah, kita sebenarnya udah pernah mendengar istilah lipofilik, hidrofilik, serta rantai alkil ya. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, filik itu kan artinya berarti menyukai gitu ya. Nah, jadi kalau jalan pintasnya mengingat gugus lipofilik itu gugus yang seperti apa sih ya? Kalau lipofilik kan lipo itu lipid ya. Nah, berarti kalau lipofilik, nah itu dia akan suka lipid gitu ya atau suka lemak gitu ya, boleh. Nah, yang suka lemak atau larut dalam lemak itu biasanya sifatnya adalah nonpolar. Nah, lawannya lipofilik itu adalah hidrofilik. Hidro ini kan air, berarti suka air. Nah, suka air berarti mudah larut dalam air, maka sifatnya adalah polar. Ya, oke, kita lihat. Nah, itu cirinya ya, bisa dihafal dengan seperti ini. Nah, gugus-gugus lipofilik itu biasanya berupa salah satunya adalah cincin aromatik. Nah, bagian ini itu pada obat ya, itu menjadi bagian ya yang bisa bantu larut dan menembus membran sel yang kaya lemak. Kita tahu kan membran sel kita kan terdiri atas lemak-lemak ya, lipid-lipid. Nah, sehingga untuk menembus membran sel ya pakai gugus fungsi yang bersifat lipofilik. Salah satunya adalah gugus aromatik. Yang mana sih gugus aromatik itu ya? Semoga nggak lupa ya. Gugus aromatik itu adalah ini cincin ya. Nah, cincin aromatik itu ada seperti ini nih cincin aromatik. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah rantai alkil ya atau antara. Alkil itu kan cabang ya. Kalau misalkan belajar kimia organik, gugus alkil atau sorry, rantai alkil itu adalah rantai cabang ya yang kayak CH2, CH2, CH3. Nah, itu alkil ya. Seperti ini contohnya. Nah, alkil itu semakin panjang rantai alkil, maka sifatnya akan cenderung lebih nonpolar. Jadi kelarutannya berkurang, ya. Nah, semakin kecil rantai alkil berarti kebalikannya. Oke. Nah, rantai alkil atau rantai antara ya atau intermediate chain itu adalah jembatan yang menghubungkan kedua gugus antara lipofilik dan juga hidrofilik. Ya, jadi dia tuh biasanya di tengah-tengah ya. Nah, kan namanya juga antara. Oke, jarak optimal antara keduanya adalah berkisar 6 hingga 9 Armstrong ya, 6 sampai 9 Armstrong. Kemudian memisahkan antara gugus hidrofilik dan gugus lipofilik. Oke, nah struktur jembatan inilah nanti yang akan membagi obat menjadi ada namanya golongan ester ataupun golongan amida. Nah, kemudian yang terakhir adalah gugus hidrofilik. Nah, ini lawannya dia ya, lawannya yang tadi. Nah, sudah saya sampaikan tadi hidrofilik berarti suka air ya, sifatnya lebih polar. Nah, cirinya biasanya yang mengandung gugus kayak OH gitu ya. Kemudian mengandung gugus N atau nitro. Nah, salah satunya adalah golongan amin, seperti amin tersier.
Nah, amin sekunder juga bisa, amin sekunder, amin tersier. Nah, bagian ini adalah bagian yang penting untuk kelarutan dalam air. Nanti tugasnya adalah mengikat sisi aktif reseptor protein di dalam kanal. Seperti itu, ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Saya hapus dulu catatan yang ada di slide. Kemudian kita lanjut. Oh, oh nggak gerak. Oke. Nah, salah satu konsep paling penting ya atau krusial dalam aktivitas obat kanal ion adalah derajat ionisasi ya yang diatur oleh persamaan namanya persamaan Henderson-Hasselbalch ya, Hasselbalch yang mana sebagian besar obat ini kan adalah bersifat basa lemah, yang artinya ketika ada di dalam tubuh, obat akan berada dalam dua bentuk sekaligus, yakni yang pertama adalah bentuk molekul tidak terionisasi, ya, dan juga bentuk bermuatan, ya, atau bentuk terionisasi, bentuk bermuatan. Nah, yang perlu diingat adalah prinsipnya bentuk molekul netral yang tidak bermuatan itu sangat dibutuhkan untuk bisa menembus membran lipid selubung saraf. Namun setelah udah berhasil masuk ke dalam sel, si molekul tersebut harus berubah bentuk. Jadi yang ini, yang bentuk bermuatan. Kenapa? Karena hanya dalam bentuk bermuatan inilah dia itu bisa berikatan secara ionik dengan asam amino. Karena asam amino kan bermuatan ya. Jadi bisa berikatan secara ionik dengan asam amino di dalam pori kanal ion untuk menyumbatnya. Nah, keseimbangan ini sangat sensitif terhadap pH lingkungan di jaringan tubuh kita. Seperti itu ya. Nah, ini yang disampaikan tadi. Jadi, pada awalnya masuk itu adalah dalam bentuk tidak terionisasi atau bentuk netralnya gitu ya, masuk harus dalam bentuk itu. Jadi kan prinsipnya adalah seperti itu ya, masuk harus dalam bentuk molekul netral agar bisa menembus membran lipid selubung saraf. Kemudian setelah berhasil masuk ke dalam, maka harus berubah bentuknya menjadi yang terionisasi agar bisa berikatan secara ionik dengan asam amino di dalam pori kanal untuk menyumbatnya. Oke, kemudian eh, tadi saya sempat membahas tentang adanya pembagian ya, di mana ya di slide yang, nah ini ya mana ya? Ya, yang ini ya. Saya bahas tadi bahwa adanya rantai alkil ya atau struktur jembatan ini itu nanti akan membagi obat menjadi golongan ester atau amida. Gitu ya. Nah, kita akan membahas pada eh, golongan yang pertama dulu ya. Jadi golongan ester. Iya, nih ya. Nah, jadi ketika kita mengalami luka atau menjalani operasi kecil, sel saraf tepi itu akan mengirimkan sinyal nyeri ke otak melalui letupan potensial aksi yang digerakkan oleh ion natrium. Nah, si anestesi lokal itu kerjanya adalah dengan cara masuk ke akson saraf dan mengikat kanal si ion natrium dari sisi luar sel. Oh, sorry, dari sisi dalam sel. Nah, ketika obat itu udah mengikat reseptor tersebut, maka terkuncilah kanal, ya. Ion Na+ dari luar nggak bisa lagi masuk ke dalam sel, ya. Kemudian depolarisasi membran itu akan gagal total dan implikasinya adalah sinyal rasa sakit terputus di tengah jalan sebelum dia itu mencapai otak. Nah, itu adalah pengantar untuk kerjanya anestesi lokal dan juga mekanisme blokade pada saraf periferal seperti itu ya. Nah, anestesi lokal ini secara struktur kimianya ya berdasarkan struktur kimia rantai antaranya atau tengah-tengahnya gitu loh ya, terbagi menjadi dua golongan besar. Ada yang golongan ester sama golongan amida. Nah, pada kimia organik, golongan-golongan ini adalah sudah dibahas tentu saja ya, gugus fungsi utama ya. Nah, golongan ester
itu adalah turunan dari asam karboksilat. Nah, golongan ester itu yang kayak gimana? Jadi golongan ester itu adalah ada gugus karbonil C rangkap 2O, kemudian O lagi ada R, atau biasanya saya nulisnya itu kayak gini ya. Biasanya saya nulisnya biar ingat itu adalah R C O O R. Nah, kayak gini ya. Kok banyak benar. R C O O R. Nah, ini adalah gugus fungsi ester. Oke, kalau lebih tepatnya lagi ditulisnya seperti ini ya. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, ciri khasnya adalah memiliki ikatan ester sebagai jembatan menghubungkan satu-satu. Jadi, alkil satu dan alkil satunya lagi, ya. Nah, sifat kimia utama dari ester adalah bersifat sangat labil atau mudah pecah, ya. Nah, di dalam plasma darah kita terdapat banyak sekali enzim-enzim hidrolitik ya, yang disebut dengan pseudokolin esterase. Enzim ini akan menyerang ikatan ester dengan sangat cepat. Nah, ini pernah kita bahas ya di awal-awal. Dampak secara kimianya apa? Dampaknya adalah obat-obat dengan golongan ester itu memiliki waktu paruh yang singkat ya, dalam hitungan menit, sehingga durasi kerjanya juga pendek. Nah, selain itu pemecahan struktur ester ini itu akan menghasilkan produk samping berupa senyawa PABA ini ya, atau para aminobenzoic acid ya, asam para aminobenzoat. Nah, senyawa ini adalah yang jadi penyebab terjadinya reaksi alergi pada pasien. Jadi dia bersifat alergenik. Nah, seperti itu. Oke. Nah, eh, kita lihat sedikit tentang hubungan struktur aktivitas pada beberapa golongan ester ya. Seperti contohnya ada di sini prokain ya. Jadi prokain ini punya gugus amino ya, amino para C4 yang bebas prokain ya. Struktur prokain punya cincin aromatik gugus amin. Hanya minta Ini cincin aromatik ya, yang saya bilang tadi, cincin aromatik, terus ada gugus aminanya pada posisi para, ya. Orto meta para. Orto itu posisi 1,2, orto 1,3, kalau para itu 1,4. Ya, jadi selurusan kayak gini. Nah, prokain itu adalah standar lama, tapi potensinya itu rendah karena sangat cepat mengalami hidrolisis. Nah, kemudian ada yang namanya tetrakain. Nah, jadi kalau di tetrakain ya, itu adalah hasil turunan dari yang sebelumnya ya. Jadi diganti salah satu atom hidrogen pada amina para. Jadi amina para ini, jadi bagian ini. Bagian ini ya. Bagian amina paranya itu satu atom H-nya digantikan dengan gugus butil atau CH4. Jadi kan di sini kalau kamu lihat, nah ini kimia medisinal sekali ya. Jadi lihat struktur. Gini deh. Ini kan NH2 ya, ini prokain NH2. Terus ini tetrakain. Nah, bedanya adalah di struktur ininya ya, struktur NH-nya ini. Nah, NH2 itu kan kalau dijabarin seperti ini. Ini N ya, kemudian ini H, ini H gitu ya. NH2 hanya ada dua. Nah, pada tetrakain, salah satu hidrogen itu digantikan dengan gugus C4H9. 1, 2, 3, 4. Ya, diganti satu H-nya, maka di sini tinggal NH dan ada 4 buah C. Oke, nah itu modifikasi struktur ya, namanya itu modifikasi struktur.
Nah, penambahan rantai karbon lurus ya C4H9 ini itu akan meningkatkan lipofilisitas ya. Nah, tadi saya sempat bilang semakin panjang rantai alkil, maka kelarutan dalam air akan berkurang. Berarti dia cenderung lebih lipofil atau lebih larut lemak gitu ya, lebih bersifat nonpolar. Nah, inilah contohnya. Jadi nambah rantai karbon, hidrogen digantikan dengan eh, alkil ya, rantai C4 gitu. Sehingga apa? Sehingga menurunkan kelarutan dalam air, meningkatkan kelarutan dalam lemak atau sifat lipofilisitas ya secara drastis. Nah, karena molekul menjadi jauh lebih suka lemak, jadi tetrakain ini akan lebih mudah dan lebih cepat menembus membran saraf ya. Sehingga dia itu bisa menghasilkan peningkatan potensi hingga 10 kali lipat kalau dibandingkan dengan prokain ya. Nah, durasi kerjanya juga akan jadi jauh lebih panjang. Nah, inilah salah satu contoh ya bagaimana memodifikasi satu gugus fungsi itu bisa mengubah kekuatan klinis dari obat gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi nanti kalau misalkan disuruh contohin, coba kasih satu contoh adanya modifikasi struktur ya atau modifikasi gugus fungsi bisa mengubah kekuatan klinis obat. Nah, kamu bisa gunakan contoh prokain dan juga tetrakain ini ya, yang simple seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ke golongan amida ya, golongan amida. Nah, tadi ester, sekarang amida. Berarti ada gugus NH-nya dan juga ada gugus karbonilnya. Jadi NHCO ini adalah gugus fungsi amida, ya. Nah, tadi kan golongan ester itu sifatnya tidak stabil, kemudian dia itu bisa memicu alergi, ya. Maka terjadi perkembangan klaster kedua yaitu golongan amida. Nah, sekarang golongan amida ini, sekarang ya jembatan penghubungnya itu bukan ester lagi, tapi ikatan amida. Nah, bedanya sama ester, ikatan amida ini dikenal itu lebih stabil secara kimiawi, ya, lebih stabil dibandingkan ikatan ester. Ya, nah enzim esterase di plasma darah itu tidak mampu memotong ikatan ini. Akibatnya golongan amida itu harus bergerak dulu lah menuju organ lain ya, seperti hati untuk dimetabolisme secara perlahan-lahan oleh enzim mikrosomal sitokrom P450. Ya, konsekuensi klinisnya jelas golongan amida punya durasi kerja yang jauh lebih panjang ya lebih stabil serta tidak melepaskan metabolit eh, PABA tadi ya para amino benzoic acid tadi sehingga yaitu PABA tadi kan yang menyebabkan adanya reaksi alergi gitu ya. Nah, sehingga akan sangat jarang menimbulkan reaksi alergi silang. Kalau lupa saya balik lagi ke slide yang tadi ya. Nih, ini kan ester. Ya, tadi dibilang yang punya jembatan ester sangat peka terhadap hidrolisis cepat oleh enzim ini di plasma darah. Ya, nah dia itu punya stabilitas yang rendah, durasi kerja singkat, dan juga bisa melepaskan metabolit para aminobenzoic acid atau PABA yang dia itu bersifat alergenik, jadi bisa memicu alergi gitu ya. Nah, sedangkan hal ini itu tidak terjadi pada mana dia? Nah, pada golongan amida ya secara kimiawi itu lebih stabil, secara struktur lebih stabil, secara sifat kimiawi lebih stabil. Kemudian dia itu punya durasi kerja yang jauh lebih panjang ya, serta dia itu tidak melepaskan metabolit si PABA ini sehingga jarang menimbulkan reaksi alergi silang seperti itu. Ya. Oke, strukturnya beda, gugus fungsinya beda, NHCO, kalau yang tadi COOR. Ya. Nah, kita lihat contoh ya, contoh deh, ini langsung ke sini lagi. Saya buatin di slide baru deh. New slide di tengah-tengah sini.
Kita mau lihat struktur amida. Nah, ini ada lidokain, ya. Nah, ini adalah rajanya golongan amida. Kita lihat struktur dari si lidokain. Kita lihat dulu mana amidanya, gitu ya. Mana amidanya? Amida tadi kan adalah NH terus terhubung sama CO. Nah, ini dia. Sorry. Nih, NHCO, ya. Nah, ini adalah gugus fungsi amida. Jadi ini C, ini O, ini NH-nya. Ini adalah gugus amida. Nah, kalau kita perhatikan ke cincin aromatik di lidokain, ya ada dua hal penting. Jadi ada dua gugus metil, saya hapus dulu yang ada. Jadi pada struktur aromatiknya ada dua metil, satu, dua, ya. Posisinya adalah pada posisi orto, ya. Eh, Kemudian dia itu mengapit jembatan amida, jadi ada di antaranya ini jembatan amidanya di antara dua metil tadi. Nah, dalam kimia medisinal, hal ini disebut dengan steric hindrance atau rekayasa halangan sterik. Ya, halangan sterik. Gimana ya jelasinnya? Dia itu kayak kehalang gitu lah, ada di tengah-tengah antara dua ini. Ya, kalau yang nggak masuk halangan sterik gimana? Kalau gugusnya ada di sini, bebas dianya. Nah, itu nggak kehalang. Nah, kalau dianya diapit seperti ini, nah itu dia namanya terhalang secara sterik ya. Nah, kedua gugus metil ini dia itu berputar-putar ya, dan bertindak seperti tameng ya atau perisai ruang yang melindungi ikatan karbonil amida di sekitarnya, di dekatnya ini. Nah, akibatnya ada si tameng ini, maka enzim-enzim metabolik itu akan sulit untuk mendekati ya dan memotong si ikatan ini. Nah, hal inilah yang menjadi alasan mengapa senyawa lidokain itu memiliki stabilitas yang sangat tinggi di dalam tubuh. Ya, dia memberikan waktu bagi obat untuk bekerja secara konstan. Ya, karena dia itu terlindungi, ya, sehingga tidak mudah putus ikatannya, tidak mudah terganggu. Oke, seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita menutup bab anestesi lokal, kita lihat dulu perbandingan ya. Sebelum kita pindah ke anti aritmia, kita lihat perbandingan antara ester dan amida, gitu ya. Oke. Nah, kalau ester itu kan tadi dia itu punya, saya bagian IR ya. Nah, ini juga R. R itu adalah alkil. Jadi di sebelahnya ini artinya ada CCC lagi gitu loh. Ada senyawa hidrokarbon lain gitu maksudnya. Ya, ester itu tadi punya rantai RCOOR. Kalau amida itu ada NHCO gitu ya. Sifatnya itu secara kimia itu ini kurang stabil ya, atau lebih labil dibandingkan amida itu ya cukup stabil, sangat stabil. Nah, kemudian karena sifat ester yang labil, ya golongan ester itu bisa langsung diserang dan dihidrolisis secara masif di plasma darah tadi kan oleh enzim pseudokolin esterase. Nah, sebaliknya golongan amida ini lebih kuat dia ya. Nah, sehingga harus pindah dulu menuju hati untuk dieliminasi gitu ya. Kemudian dieliminasinya secara perlahan oleh enzim eh, mikrosomal sitokrom P450 gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang waktu paru dan durasi kerja tadi ya. Dari hal ini itu dipengaruhi dari kecepatan metabolisme. Kalau ester kan tadi durasi kerjanya singkat ya, dalam hitungan menit sehingga kurang efisien untuk operasi lama. Sementara yang golongan amida itu punya durasi kerja
yang lebih panjang, ya, sedang hingga panjang, bisa dalam hitungan jam. Nah, kemudian pengaruh halangan sterik yang kita bahas tadi. Nah, untuk ester itu tidak terlalu dipengaruhi oleh halangan ruangan di sekitarnya. Nah, tapi kalau di amida itu kayak contohnya di lidokain. Nah, strukturnya emang sengaja direkayasa dengan menambahkan gugus metil 2 buah tadi ya pada cincin aromatik. Fungsinya adalah untuk kayak membentengi si gugus amidanya dari serangan enzim sehingga akan memperpanjang masa kerja dari lidokain tersebut. Nah, untuk potensi efek samping alergi, tadi kita sudah bahas karena jalur pemecahan golongan ester itu menghasilkan senyawa para aminobenzoik acid. Nah, senyawa ini kan bersifat imunogenik dan sering memicu alergi. Nah, sehingga golongan amida itu sehingga apa namanya potensi alerginya lebih tinggi. Sementara pada golongan amida itu tidak menghasilkan metabolit tersebut sehingga risiko alerginya hampir nol atau jauh lebih aman seperti itu aja ya, jadi hampir tidak ada atau sangat rendah. Ini contoh senyawanya ya, lidokain ini adalah contoh senyawa untuk golongan amida disilang jadinya. Ini untuk golongan amida, kita lihat ini gugus amidanya. Kemudian yang prokain itu adalah contoh yang ester tadi ya. Mana gugus esternya ini dia. Nah, RCOOR. R ini adalah alkil 1, ini R semuanya. Kemudian ini alkil 2, ini semuanya. Oke. Nah, esternya ada di tengah-tengah. Ya. Nah, contoh lain tadi ada tetrakain, udah dimodifikasi kan si tetrakain itu sehingga apa namanya sifatnya itu lipofilisitasnya meningkat karena satu hanya diganti dengan eh, C4 tadi ya kita lihat ya. Nah, seperti itulah ya sekilas tentang apa ini anestesi lokal ya. Oke, kemudian, nah ini sedikit perbandingan juga, tapi ya sama aja tadi ya. Sudah saya bandingkan antara prokain dan lidokain. At least ada senyawa dengan gugus ester dan juga senyawa dengan gugus amida. Oke, nah kemudian kita masuklah ini ke anti aritmia. Nah, jadi kita tinggalkan sistem saraf tepi, kita pindah ke organ vital jantung. Nah, di dalam otot jantung, potensial aksi itu nggak hanya berfungsi menghantarkan sinyal, tapi juga menggerakkan kontraksi mekanisme pompa jantung melalui siklus depolarisasi dan juga repolarisasi yang ketat. Ya, oke. Aritmia itu seperti yang kita ketahui adalah kondisi di mana keteraturan siklus listrik ini kayak kacau gitu ya, entah karena impuls listrik yang terlalu cepat, lambat, atau jalurnya berputar-putar. Nah, obat-obat anti aritmia itu dirancang dengan memodifikasi struktur kimianya agar selektif mengikat kanal ion di otot jantung sehingga bisa mengembalikan ritme kelistrikan yang normal tersebut. Oke, seperti itu. Nah, kemudian dalam dunia farmakologi dan kimia medisinal, obat-obatan anti aritmia itu menggunakan sistem klasifikasi, namanya adalah ini, ya, klasifikasi Vaughan-Williams. Ya, klasifikasi ini dia akan membagi obat menjadi 4 kelas utama berdasarkan kanal ion spesifik yang menjadi target kuncinya. Ya, saya ulangi, klasifikasi ini akan membagi obat menjadi 4 kelas utama berdasarkan kanal ion spesifik yang menjadi target kuncinya. Nah, ada kelas 1, fokusnya adalah memblokir kanal Na+ atau ion natrium. Kemudian ada kelas 2, nanti ya ada kelas 2. Kelas 2 itu bekerja secara tidak langsung menghambat aktivitas simpatis atau beta blocker. Oke.
nih. Kemudian kelas 3 itu fokusnya adalah memblokir si K+, kanal ion kalium. Oke, kemudian ada kelas 4 fokusnya adalah memblokir kanal Ca2+ atau kanal ion kalsium. Nah, fokus utama kita mungkin adalah pada kelas 1, 3, dan 4 ya, karena ketiganya ini interaksinya langsung secara fisik dengan struktur protein kanal ion. Jadi bahas si ion-ion yang kita bahas dari tadi ya, Na+, K+, dan juga Ca2+. Oke. Nah, obat anti aritmia kelas 1 itu kerjanya adalah dengan cara menempel pada kanal Na+ di membran otot jantung atau miokardium. Target spesifiknya nanti adalah menghambat fase 0 dari potensial aksi jantung, yaitu fase di mana ion Na+ bisa masuk secara masif untuk memulai depolarisasi dengan cepat, gitu ya. Dengan menyumbat kanal ion ini, obat kelas 1 bisa memperlambat laju peningkatan, ya, memperlambat kemiringan fase 0. Ya, nah, oleh karena itu si kelas 1 ini nanti dibagi lagi jadi 3 sub ya, 3 subkelas, ada 1A, 1B, dan 1C. Ya, kenapa bisa dibagi 3? Ya, jawabannya adalah pada dinamika molekuler yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Nanti. Oke, nanti ada kelas 3 dan kelas 4. Nah, sekarang kita lihat dulu yang subkelasnya 1A, B, dan C ya. Oke. Nah, bedanya 1A, B, dan C itu bukan pada kekuatan pemblokirannya ya, atau kekuatan pemblokadannya, tapi berdasarkan ini. Berdasarkan laju disosiasi. Nah, yaitu seberapa cepat molekul itu terlepas dari reseptor kanal setelah dia itu menempel. Jadi, seberapa cepat molekul obat terlepas dari reseptor kanal setelah menempel. Nah, hal ini itu sangat dipengaruhi oleh fleksibilitas konformasi struktur kimianya. Nah, ada yang pertama itu kelas 1A, contohnya adalah quinidin ya. Lebih tepatnya tulisannya itu quinidin ya. Kalau dalam bahasa Inggris dia disebut dengan quinidine gitu. Quinidin itu punya laju disosiasi yang sedang ya, 1 sampai 10 detik, 1 sampai 10 sekon. Kemudian yang kedua ada lidokain ya, tadi yang kita bahas ya. Itu adalah contoh yang punya disosiasi cepat. Jadi dia itu memiliki struktur yang fleksibel sehingga punya laju disosiasi yang cepat. Jadi kecil dari 1 detik. Nah, obatnya itu akan nempel bentar, ngeblokir, terus langsung lepas sebelum denyut jantung berikutnya tiba. Oke, kemudian yang 1C. 1C ini date-nya disosiasinya lambat, besar dari 10 detik. Nah, berarti dia itu nggak fleksibel ya. Jadi punya struktur yang lebih kaku, ya, punya struktur kaku yang bisa mengunci reseptor dengan sangat kuat, sehingga dia itu punya laju disosiasi yang lambat. Nah, kanalnya itu tetap terblokir dalam waktu yang lama, bahkan akan melompati beberapa siklus detak jantung. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi, kelas 1A, contohnya kayak quinidin, punya disosiasi yang cepat, ya. Kemudian kelas 1B kayak lidokain punya disosiasi yang cepat karena strukturnya fleksibel. Sementara yang kelas 1C itu punya disosiasi yang lambat. Kalau disosiasi lambat berarti hubungannya adalah pada struktur yang kurang fleksibel atau yang lebih kaku. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, eh ini lebih detailnya ya. Sama lah kayak tadi ya. Terus dulu. Kelas 1A, contohnya quinidin. Oh, ini lihat lebih kepada strukturnya ya. Strukturnya, secara struktur. Kalau quinidin ini, dia itu punya cincin quinoklidin dan juga quinolin. Ya, dia itu memperpanjang durasi potensial aksi dengan menghalangi kanal Na+ dan beberapa kanal K+. Kemudian yang 1B, lidokain, tadi kan sifatnya lebih fleksibel ya. Nah, dia itu punya gugus 2,6 dimetil yang kita bahas tadi ya, ada aromatik, kemudian ini adalah gugus amida,
di atasnya satu ada gugus metil, kemudian di posisi satu lagi itu ada gugus metil. Jadi amidanya diapit oleh dua buah gugus metil. Nah, hanya berikatan kuat pada kanal Na+ yang terbuka atau inaktif cepat sehingga efektif untuk jaringan iskemia. Oke, kemudian yang 1C itu contohnya tadi adalah flekainid. Nah, ini strukturnya. Nah, dia ini punya struktur benzamida ya. Eh, ini gugus amidanya ya kelihatan. Kemudian berfluorinasi fluorokarbon yang sangat hidrofobik dan menempel sangat lama pada kanal Na+. Gitu ya. Oke, itu adalah antiaritmia kelas 1 dengan subkelasnya ada 1A, B, dan C. Kemudian kita bahas tentang yang kelas 3 dan 4. Nah, kelas 3 itu contohnya adalah amiodaron. Nah, obat kelas 3 ini bekerja pada fase 3 potensial aksi, yaitu fase repolarisasi di mana ion K+ yang seharusnya ya K+, K+. Nah, gini ya. Oke, saya ulangi. Fase 3 potensial aksi yaitu fase repolarisasi di mana ion K+ itu yang seharusnya keluar sel untuk mengembalikan muatan negatif dalam sel. Dengan memblokir kanal K+, amiodaron akan memperlama proses repolarisasi sehingga memperpanjang periode waktu istirahat sel otot jantung. Nah, secara kimia medis ini strukturnya amiodaron ya di sebelah kanannya. Nanti saya buat keterangan. Secara kimia medisinal, struktur amiodaron ini cukup unik. Jadi dia itu punya inti benzofuran yang besar, ya. Dia itu kaya akan lemak. Ditambah dia itu punya dua atom iodium. I-nya ada ya satu, ada dua. Nah, terikat pada cincin aromatik. Nih, cincin aromatiknya banyak ya di sini ya. Nah, struktur ini menjadikan ini senyawa jadi sangat lipofilik. Jadi ya sangat suka sama lemak. Jadi dia bersifat sangat nonpolar. Ya, akibatnya amiodaron menumpuk secara masif di jaringan lemak tubuh dan punya waktu paruh eliminasi yang luar biasa panjang, bisa mencapai beberapa minggu hingga bulan setelah obatnya dihentikan. Nah, karena sifatnya itu sangat mudah, sangat larut dengan lemak ya, sangat lipofil dianya karena strukturnya ini. Oke, tadi kan adanya cincin aromatik itu apa namanya? Menyebabkan suatu senyawa itu bersifat lipofil. Terus ini alkilnya juga banyak. Jadi meningkatlah lipofilisitasnya. Itu. Nah, kemudian yang kelas 4 contohnya ada verapamil dan diltiazem. Nah, antiaritmia kelas 4 ini adalah pengonblok kanal kalsium ya atau Ca2+. Nah, diwakili oleh verapamil ya. Verapamil ini mengandung struktur dasar aril alkil amina, aril alkil amina yang mana ini verapamil. Oke. Nah, obat ini tidak bekerja pada kanal natrium ataupun kalium, tapi dia memblokir kanal kalsium atau Ca2+ tipe L. Kanal kalsium ini sangat vital pada fase 2 otot jantung dan menjadi penggerak utama kelistrikan ya pada pusat kendali irama jantung. Kalau kita bedah strukturnya aja, kita main di strukturnya aja ya, karena bahasan kita adalah kimia medisinal. Kalau terlalu apa namanya medis nanti bingung. Oke, pada kita lihat strukturnya verapamil ini merupakan turunan fenil-alkylamin. Ya, fenil itu adalah gugus benzen juga ya. Alkil, kemudian ada gugus aminanya. Nah, dia itu punya struktur bercabang dengan satu gugus fungsi nitril, yang mana gugus fungsi nitril ini ya C rangkap 3 dengan N, serta ada cincin aromatik yang kaya dengan elektron. Nah, geometri molekul yang spesifik ini itu akan memungkinkan masuk dia secara presisi ke dalam pori selektif kanal kalsium
kemudian menghentikan masuknya ion kalsium, kemudian secara efektif akan memperlambat hantaran listrik jantung yang terlalu cepat. Gitu ya kerjanya. Nah, itu verapamil diambil contoh, kemudian satu lagi ada diltiazem, nanti silakan dicari untuk kerjanya dalam kasus diltiazem itu seperti apa ya. Karena dia kelas 4 berarti harusnya HKSA-nya kurang lebih sama dengan verapamil ya. Nah, di sini saya hanya bahas yang verapamil aja. Oke, kemudian terakhir adalah ringkasan modulasi kanal ion jantung. Oke, tadi ya ini sih sama ya, ada satu a satu b satu c. Tadi kita lihat target kanal masing-masingnya. Kemudian sifat pengikatan utamanya juga tadi sudah kita bahas. Satu a itu disosiasinya sedang, satu b itu sangat cepat karena dia itu fleksibel ya. Kemudian flekainid itu disosiasinya sangat lambat karena dia kaku. Nah, kalau amiodaron tadi karena eh, strukturnya maka sifatnya itu sangat lipofilik. Ya, kemudian ini adalah efek-efek utamanya ya, dapat yang sudah kita bahas juga tadi. Ya, oke. Kemudian, habis. Udah ya, habis berarti materinya. Nah, itu tadi adalah materi yang kita bahas tentang obat kanal ion ya, hubungan struktur aktivitasnya. Kita sudah lihat bagaimana yang terjadi pada antiaritmia dan juga ya antiaritmia dan juga anestesi lokal ya. Eh, yang saya sampaikan itu adalah materi secara umumnya aja. Nanti saya akan kasihkan materi detailnya kepada kamu. Jadi sebenarnya materinya itu ada dua PPT ya. Kemudian itu saya gabung jadi satu. Saya ambil inti-intinya aja gitu ya. Karena kan pembahasan kita adalah studi ya hubungan struktur dengan aktivitas gitu ya. Jadi fokus kita adalah kepada hal tersebut. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Nah, kemudian eh, apa namanya? Karena kita udah mendekati UAS dan juga materinya sudah banyak, ya harapannya pemahamannya adalah apa namanya? Pemahamannya sudah lebih banyak gitu ya. Sebenarnya eh, enggak sulit karena muternya di situ-situ aja. Jadi sifat apa namanya? Sifat senyawa obat berdasarkan strukturnya ya. Jadi memahami bahwa gugus fungsi tertentu sifatnya seperti apa. Apalagi tadi kita udah bahas ya tiga eh, yang di awal. Nah, ini tiga komponen struktur utama farmakofor. Nah, ini aja dipahami ya. Gugus lipofilik itu maksudnya seperti apa? Contoh-contohnya ada apa-apa-apa aja gitu ya. Apa yang menyebabkan suatu senyawa itu meningkat sifat lipofilisitasnya atau sifat mudah larut lemaknya. Begitu juga dengan gugus hidrofil. Contohnya apa aja? Ya, kemudian ditambah dengan alkil. Nah, tadi kan saya udah kasih salah satu ciri untuk alkil. Semakin panjang rantai alkil, maka akan menurunkan kelarutannya dalam air alias sifat lipofilisitasnya akan bertambah ya. Dia itu makin mudah larut dalam lemak ya, itu makin panjang rantai alkil. Jadi kalau udah lihat strukturnya itu banyak gugus aromatiknya, banyak rantai alkilnya, kemudian dikit oksigen, hidrogen ataupun nitrogennya sedikit atau enggak ada gitu ya, maka ya udah jelas dia itu sangat lipofil. Berarti contohnya adalah kayak senyawa apa tadi nah, ini ya kayak senyawa amiodaron gini ya, atau senyawa apa tadi yang dimodifikasi kayak tetrakain, di hasil modifikasi dari prokain ya berubah salah satu gugusnya sehingga akan meningkatkan sifat lipofilisitasnya ya sehingga dia itu lebih lipofil dibandingkan prokain.
Oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk perkuliahan kali ini saya akan memberikan studi kasus ya. Jadi di sini kasusnya sudah saya berikan. Sebenarnya ya umum aja ya. Lebih kepada yang harus dipahami adalah pertanyaannya apa gitu ya. Pertanyaannya ini adalah berdasarkan dari apa-apa yang kita bahas ya. Jadi kayak misalnya pertanyaan yang pertama ini ya. Nah, ini pertanyaan yang pertama sebentar. Secara struktural, lidokain punya gugus lipofilik. Ya, jelas tadi kita sudah lihat ya, cincin aromatiknya tersubstitusi dengan 2,6 dimetil, ada dua buah gugus metil. Ya, kemudian di tengah-tengahnya ada rantai amida. Terus dia juga punya gugus amin yang bersifat hidrofil. Ya, gugus amina yang NH itu kan sifatnya hidrofil. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kenapa atau mengapa? Sorry, sebentar. Mana ya? Ya, pertanyaannya adalah mengapa molekul yang sama persis ini bisa memblokir kanal Na plus di saraf perifer sebagai anestesi, sekaligus kanal Na plus di otot jantung sebagai aritmia, gitu ya. Nah, nanti kamu bisa hubungkan. Oke, sorry belum ada. Masih ada lagi pertanyaan ya. Apa faktor penentu selektivitas aksinya dalam kedua skenario klinis tersebut? Gitu. Nah, ini hubungannya sama struktur lagi, ya. Tunggu. Oh, saya kasihin. Oh, sebentar. Tadi ya. Hmm, saya cari dulu. Hmm. Oke, cari. Nah, untuk yang pertanyaan pertama, slide-nya belum saya. Ini ya, yang pertama, itu kan. Nah, kamu bisa hubungkan dengan yang tadi kita bahas tentang kanal natrium yang awal itu ya, kanal ion itu, yang mana selektivitas organ itu kan nggak ditentukan oleh perbedaan strukturnya, melainkan dengan kayak rutenya gitu lah ya. Nah, itu kamu bisa hubungkan ke situ. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kenapa untuk kasus aritmia jantung itu dokter lebih memilih lidokain golongan amida dan bukan prokain. Nah, ini kan tadi udah dibahas ya. Padahal sama-sama keduanya itu memblokir kanal Na+. Nah,
Ini jelaskan kalau ditinjau dari hubungan struktur aktivitas dan juga stabilitas kimianya. Nah, ini nanti kamu analisis tentang yang tadi jembatan ester itu labil gitu ya, mudah dihidrolisis dalam hitungan menit oleh bla 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 sehingga menghasilkan apa? Tadi kan udah kita bahas. Sementara kalau didokain jembatannya itu kan amida dilindungi oleh apa tadi ada dua gugus ya. Nama efeknya apa sehingga menyebabkan sifatnya lebih stabil sehingga apa yang terjadi gitu. Nah, itu kan tadi kita udah bahas ya. Nah, ini yang nomor dua kayaknya lebih mudah. Kemudian yang nomor tiga. Yang nomor tiga kita lihat pasien aritmia di kasus ini itu mengalami jantung yang berdenyut sangat cepat. Nah, kenapa lidokain dipilih secara selektif? Ya, jadi mengapa lidokain secara selektif itu hanya memblokir sel-sel otot jantung yang mengalami gangguan ritme tersebut dan tidak menghentikan detak jantung normal pasien secara total. Hubungkan dengan konsep konformasi kanal ion. Nah, nanti eh, jawabannya nanti jelaskan konsep. Oh ini deh, tunggu, saya jelasin dulu deh. Ada nanti namanya konsep state dependent block ya. Jadi lidocaine itu punya afinitas yang tinggi pada kanal Na+ yang berada pada kondisi open atau terbuka ya atau yang terinaktivasi. Kondisi yang mendominasi pada sel jantung yang mengalami aktivitas berlebih atau hiperaktif atau takikardia tadi. Nah, ketika kanalnya kembali ke kondisi resting, baterainya lowbat. Lidokain itu akan memiliki laju disosiasi yang sangat cepat. Tadi ya, laju disosiasinya cepat banget. Karakteristik pada kelas 1B, sehingga dia itu akan lepas sebelum denyut jantung normal berikutnya terjadi. Nah, konsep state dependent block itu mana ya? Adakah tadi? Hmm, konsep state dependent block. Keadaan resting, nah ini boleh dicari lebih detail lagi ya. Nanti di dua PPT yang saya kasih itu akan ada lebih detail lagi kondisinya. Atau kamu mau dari visualisasi yang saya berikan ini juga bisa dibaca. Nah, jadi ada keadaan resting. Bentar. Konsep state dependent block. Nah, oke, jadi konsep ini itu adalah konsep yang dasar gitu ya, konsep yang penting dan juga dasar dalam kimia medisinal dan juga farmakologi obat kanal ion. Jadi konsep state dependent block ini menjelaskan bagaimana obat itu bisa bekerja selektif hanya pada sel-sel yang sakit aja gitu ya, atau yang mengalami gangguan aja, tanpa dia itu bisa mematikan fungsi sel yang normal. Nah, secara sederhana, jadi afinitas obat atau daya ikat obat terhadap kanal ion itu tidak selalu sama sepanjang waktu, tapi berubah-ubah tergantung dengan konformasi struktur kanal tersebut. Ya, jadi kan ada beberapa state ya, gerak. Ada beberapa state atau beberapa keadaan, ya. Eh, jadi dia itu berubah terus karena proteinnya terus berubah dalam milidetik di antara tiga kondisi ini, di antara tiga state ini. Yang pertama adalah state resting, ya, resting atau keadaan istirahat atau kita sebut dengan closed state juga bisa, atau kanal tertutup. Jadi pada saat ini nggak ada ion yang lewat dan muatan sel itu dalam keadaan negatif. Oke, kemudian terjadilah activated state atau open, dia terbuka, statusnya terbuka. Di sini gerbang kanal akan terbuka akibat adanya stimulasi voltase listrik. Ion akan mengalir masuk, tadi kan jutaan mengalir masuk dalam waktu yang cepat, ya kan? Secara deras masuk ke dalam sel. Oke.
Nah, obat-obat anestesi dan antiaritmia punya afinitas yang tinggi, dan afinitas daya ikat ya, pada konformasi terbuka ini. Kemudian yang terakhir adalah inactivated state atau keadaan status terinaktivasi. Nah, gerbang atas itu mungkin terbuka, tetapi pori-pori kanal itu disumbat dari arah dalam sel ya oleh bola protein. Jadi gerbangnya inaktivasi, sehingga jadi pintunya inaktivasi, gerbangnya inaktivasi, tertutup oleh terjadinya depolarisasi ini, sehingga ion itu akan berhenti mengalir. Nah, mekanisme kerjanya secara umum jadi obat-obat yang kayak anestesi lokal, antiaritmia, yang punya afinitas yang jauh lebih tinggi atau suka nempel pada kanal ion yang sedang berada dalam konformasi yang ini terbuka atau yang tengah ini ya yang kita bahas tadi. Nah, obat-obat ini punya afinitas yang sangat rendah pada yang kanal sedang istirahat. Nah, ketika obat dalam bentuk kation terionisasi itu masuk ke dalam pori kanal yang sedang terbuka atau inaktivasi ini, obat itu akan berikatan secara kuat pada reseptor spesifik di dalam dinding kanal. Nah, jadi ikatan ini mengunci kanal ion sehingga memperpanjang durasi status inaktivasi dan mencegah kanalnya kembali ke status resting untuk siap distimulasi lagi. Nah, kenapa sangat penting di jantung? Ya, jadi efek turunan dari state dependent ini adalah ada istilah lain ya, dependent block, yang artinya adalah semakin sering kanal ion itu buka dan nutup, alias semakin sering dipakai atau digunakan, maka akan semakin kuat pula blokade obatnya. Seperti itu ya. Atau analogi sederhananya adalah kayak pintu jantung normal itu kayak gini. Pintu itu berputar sekali, ya, pintu putar sekali. Terus diem agak lama sebelum ada orang berikutnya mau masuk. Nah, obat itu kayak pengganjal pintu yang mencoba nempel saat pintu itu berputar. Namun, ya, tapi karena pintu itu diemnya lama, eh, misalkan ada petugas tuh bisa nyingkirin ganjalan tersebut, sementara pintunya tetap berfungsi dengan normal. Nah, kalau pintu jantung pada aritmia, kondisinya adalah kayak gini. Ada kerumunan orang nih lari-lari di sekitar pintu yang lagi muter-muter ya dengan sangat cepat dan tanpa berhenti. Nah, sekali obat berhasil mengganjal pintu saat dia berputar, maka ganjalan itu akan langsung ngunci puntaran pintu karena nggak ada jeda waktu bagi si petugas mau nyetop kayak yang tadi. Nah, maka pintu yang lagi aktif itu atau yang lagi geraknya cepat kan aritmia itu geraknya cepat ya. Pintu yang lagi cepat itu akhirnya ya berhenti muternya. Gitu ya. Nah, itu adalah yang terjadi. Jadi kayak rem otomatis gitulah ya. Nah, seperti itu. Kayaknya tadi ada lagi deh yang mau saya tambahin. Mana ya? Hmm, oke, sama satu lagi. eh Satu lagi tentang konsep state dependent block. Ya, jadi harusnya saya tuliskan ya nanti di slide ini ya, biar bisa dibaca lagi. Jadi konsep state dependent block ini bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan, kenapa obat tahu mana sel yang sakit? Ya, jadi itu sama kayak yang saya jelasin tadi ya. Ya nggak apa-apa lah. Jadi kamu bisa jawab pertanyaan yang ketiga tadi ya. Nanti diputer-puter aja pembahasannya ya. Nah, pertanyaannya, jika obat anti aritmia itu memblokir kanal ion jantung, sama kayak tadi, kenapa tidak menghentikan detak jantung normal pasien secara total? Nah, jawabannya adalah karena si state dependent block ini. Nah, jadi kanal ion jantung itu kan terus berubah konformasinya ya dari tertutup, terbuka, dan terinaktivasi. Nah, obat aritmia itu dirancang punya afinitas yang jauh lebih tinggi daripada kanal yang sedang berada dalam status terbuka dan juga terinaktivasi. Pada pasien aritmia, sel jantung yang sakit itu akan
kayak apa ya, memunculkan listrik dengan frekuensi yang sangat tinggi lah, sehingga kanalnya akan lebih sering buka tutup gitu ya. Nah, maka molekul obat akan berburu dan menyumbat si kanal yang lagi aktif banget ini. Sementara sel jantung yang normal itu akan berdetak dengan santai gitu ya, cenderung santai dilewati oleh obat. Jadi seperti yang tadi ya, seperti yang saya bahas tadi, ini udah dua kali saya bahas. Harapannya bisa dimengerti. Ini kan menjawab pertanyaan yang ketiga gitu ya, tapi nanti silakan dijawab dengan bahasanya rekan-rekan sekalian masing-masing seperti itu. Apa sih? Oke, seperti itu ya. Ini adalah pembahasan tentang obat kanal ion, anti aritmia, dan juga obat anestesi lokal. Nah, untuk nanti kan pasti kalau ada pertanyaan, pasti yang teman-teman sekalian pertanyakan adalah kapan dikumpulnya gitu ya. Nah, untuk yang ini nanti silahkan eh aku nggak mau gerak. Nanti silahkan apa namanya dikerjakan, kemudian dikumpulkan di minggu depan, boleh. Oh, di perkuliahan next pertemuan di Jumat depan, boleh ya. Di mananya nanti saya buatkan ini aja lah ya, apa namanya? Apa itu di Spada itu. Jadi ada tempat buat ngumpulin ya. Jadi nanti saya tuliskan lagi case-nya apa, kemudian pertanyaannya apa, kemudian silakan dijawab di sana ya. Kalau misalkan nanti pertanyaannya lagi dijawab, dikerjakannya diketik atau ditulis tangan, jawabannya adalah silakan diketik saja. Apabila ada mau menggambar-gambar gitu ya, misalkan mau menggambarkan kondisinya nih yang nomor tiga, kondisi saat dia resting, saat dia open, saat dia inaktif, boleh hasil tulis-tulisannya difoto kemudian diupload. Nanti saya sediakan kolom untuk mengupload eh, gambar ya. Oke, saya rasa itu aja tadi saya sampaikan kan kalau misalkan bisa selesai sebelum jam 9, ya saya selesaikan sebelum jam 9. Kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk Spada, silakan absen aja ya sendiri di Spada karena Spadanya sudah saya buka. Kemudian untuk presensi apa itu namanya? Presensi yang foto uploadnya sesuai jam perkuliahan ya. Kalau 8:05 ya 8:05, jangan mundur. Karena nanti kalau mundur tuh suka nggak kehitung. Nah, untuk hari ini karena di absennya itu 8:05, jadi ya silahkan diupload di 8:05 sampai 9:05. Saya belum ngecek sih di sianya gimana ya. Cuma ini saya lihat di Spada udah pada absen ya beberapa. Mungkin ada beberapa yang belum. Sekarang masih ada yang merah ini. Ya masih banyak ya yang merah ya. Tolong segera absen. Soalnya di saya ini yang hadir baru 9 tambah 5 baru 14. Di Zoom-nya ada 27, kurang saya satu berarti 26. Berarti masih banyak yang belum absen ya. Ibu, Silakan ya, deadline-nya kapan, Bu? minggu depan. Oh, minggu. Oke, Bu. Ya, oke. Kasih. Ya, nah untuk absen, saya rasa masih bisa absen ya, karena tutupnya jam 9:05 harusnya sih masih bisa absen. Oke, baru 14 orang, silahkan 26, berarti 12 orang lagi silahkan absen. Sayangkan absensinya kalau nggak terhitung. Oke, saya rasa itu aja ya. Saya rasa untuk tugasnya pun sudah cukup jelas saya sampaikan. Sekali lagi nanti saya buat di Spada, tugasnya ditunggu aja sampai muncul di Spada. Ya, insya Allah besok muncul lah atau paling lama hari Minggu deh munculnya. Kemudian bisa segera dikerjakan. Untuk PPT seperti biasa saya uploadkan di Google Drive yang isinya materi. PPT yang saya tampilkan sekarang beserta PPT yang tadi saya bilangin yang isinya lebih banyak. Ada dua PPT masing-masing tentang anestesi lokal dan juga anti aritmia. Silahkan dibaca. Oke, saya rasa itu aja.
biar nggak malam-malam kita beresnya jam 8.50 ini ya. Eh, Malam Sabtu, besok libur, silakan istirahat ya. Atau yang masih kerja silakan lanjutkan pekerjaannya. Ya, itu aja sih dari saya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Bu, terima kasih. Ya, oke. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Itu aja. Oke. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadirannya dan juga partisipasinya pada perkuliahan pada malam hari ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, oke.